Oke, di sini kita tutorialkan ya, Le ya. Cara pemasangan blok xeon, teman-teman ya. Kita tutorialkan sampai motornya hidup ya. Di sini langsung saja yang pertama itu kita pasang di bagian piston ataupun ring ya, teman-teman ya. Di sini kita lihat pistonnya. Nah, oke, di sini langsung saja kita pasang di bagian ring. Coba kameramen dekatin di sini biar teman-teman kita tidak gagal paham juga ya. Di sini ini ringnya full ori ya, teman-teman ya. Sengaja kita full ori lantaran di video pendek kita yang punya motor sudah kecewa banget ya. Dia pernah masuk bengkel dan ternyata hasilnya bloknya KW, bosku. Di sini yang pertama kita pasang di bagian ring oil ya, ataupun ring cacing, teman-teman ya. Kalau pemasangannya ring cacing sangat mudah ya. Dari sini juga bisa, dari belakang juga bisa, bosku. Nih, Le, nih kita pasang ya satu persatu. Setelah segini seperti ini, kita pasang lagi ring yang paling tipis. Ini ringnya yang paling tipis kita buat di belakang, bosku ya. Di belakang seperti ini ya. Di belakang jangan sampai bengkok-bengkok ataupun lentur-lentur ya, teman-teman ya. Di bagian ringnya, Le. Di sini bisa diperhatikan cara pemasangannya sangat gampang ya, sangat mudah. Di sini setelah seperti ini, jangan sampai lewat dari garis ya. Sini kita pasang lagi yang paling tipis ya. Di sini ada yang paling tipis, kita pasang lagi satu persatu ya, Le. Di sini kita pasang seperti ini ya, pelan-pelan saja. Nanti takutnya kalau ringnya bengkok ini tidak bisa dipakai lagi ya. Bisa dipakai tapi resiko fatal ke linernya ya, teman-teman ya. Di sini kita pasang, hati-hati ya pemasangan ring. Nah, dan di sini sudah terpasang dua ya, teman-teman ya. Sudah kepasang, kita pasang lagi ring kompresi ya, teman-teman ya. Yang di sini yang tebal. Yang di garis dua ini kan satu dari atas, nomor 2 dari bawah. Di sini ini kita buat ring yang paling tebal. Semua motor seperti itu ya. Jangan sampai salah pemasangan. Bisa-bisa kalau kita salah, bisa-bisa hilang kompresi ya, teman-teman ya. Kadang-kadang hilang kompresi. Nah, yang ketiga di bagian ring yang tipis seperti ini. Ini biasanya kalau motor standar dia ada warnanya ya, teman-teman ya. Warnanya seperti ini, kuningan ya. Sini bisa dilihat, langsung kita pasang lagi. Nah, untuk cara pemasangan biar tidak hilang kompresi ya. Di sini sangat fatal banget ketika kita bikin seperti ini, lurus seperti ini ya. Kita buat seperti ini lurus, otomatis kalau kita sela motor, otomatis kompresinya tidak ada. Di saat kita sela motornya, kalau kita bikin posisi seperti ini pas pemasangan, saat kita engkol atau disela, dia ngeplong ya, teman-teman ya. Lantaran tidak ada angin yang ada di blok itu bocor dari sini. Makanya hilang kompresi. Pas tendang keluar angin dari sini ya, teman-teman ya. Makanya kalau untuk pemasangan ring piston seperti ini, kita bikin X. Seperti ini ya, yang bentuknya X seperti ini. Ini satu garis di sini, satu seperti ini, satu dan seperti ini. Yang di bawah juga seperti itu ya, teman-teman ya. Nanti kita cari lagi yang di bawah. Nah, yang di bawah kita cari lagi celah yang tadi. Nah, ini celahnya satu ya, dan di sini satu celahnya. Kita bikin berbentuk X ya, seperti ini. Seperti ini X. Kalau kita bikin yang seperti tadi, otomatis dorongan angin otomatis bocor dari celah sini. Kalau kita buat seperti ini sejajar ya, makanya kita saranin seperti ini. Tidak usah pun X, tidak masalah, yang penting tidak seperti ini ya. Oke, langsung saja kita pasang ya, teman-teman ya. Nah, oke, di saat kita pemasangan, kita pasang dulu di bagian sini ya, spinya ya. Biar tidak lupa, kita pasang satu dulu. Kita pasang satu dulu seperti ini ya. Kita masukkan setengah. Ini kita tahan. Setelah itu kita tekan seperti ini ya, teman-teman ya. Kita tekan sambil kita dorong ya. Oke, di sini sudah masuk ya. Nah, untuk cara pemasangannya sangat mudah ya, Le ya. Di sini langsung saja kita taruh pelumas. Soalnya kalau blok piston baru takutnya lecet ya, teman-teman ya. Masih kesat ya, masih perawan, Le. Oke, di sini sangat mudah ya kalau kita taruh pelumas ya. Langsung saja kita pasang ke motornya. Nah, oke, di sini langsung saja kita pasang ya. Coba perhatikan. Ini ada dua celah ya, teman-teman ya. Di sini celahnya ada dua ya. Ini yang di bawah ya, yang ada titik ke jarum panah bawah ya, seperti ini. Bukan seperti ini ya, teman-teman ya. Bukan seperti ini ya. Ini di bawah yang ada. Kalau di motor 2 tak ini adalah tanda panah ya, teman-teman ya. Seperti ini ya posisinya ya. Jangan sampai kebalik ya.
Oke, kalau tidak bisa nanti kita bikin di part 2 ya untuk cara ngukurnya kalau misalkan tidak ada titiknya ya. Oke, langsung kita pasang. Nah, di sini kita kasih dulu pelumas ya teman-teman ya. Kita kasih dulu pelumas di bagian stang seher. Kita kasih dulu, kita masukin ke dalamnya, lalu kita masukkan lek. Di sini kita masukkan lek. Coba perhatikan, cara masukinnya sangat mudah ya. Di sini tinggal kita dorong di bagian pen. Nah, kalau di sini sudah masuk, kita pasang lagi di bagian spin yang tadi ya. Ini ada spinnya ya, kita pasang lagi kembali ya. Oke. Nah, oke, di sini kita pasang spin sebelah lagi ya. Biar tidak copot-copotan le, hati-hati ya. Popas saat pemasangan lupa-lupa nanti bisa-bisa nabrak ke linernya ya. Di sini sudah kita pasang, langsung kita pasang di bagian bloknya le. Oke, kita pasang packingnya dulu ya. Packingnya juga jangan sampai lupa. Nanti 2 kali kerjaan ya, bisa-bisa bocor-bocor. Oke, kita mengikutin ada di sini. Kita mengikutin yang di sini juga ya, di jalur oli ataupun jalur oil. Oke, kita masukin tanpa basa-basi, kita masukin ya teman-teman ya. Di sini kita masukin, kita tarik dulu nih, biar dia masuk lah. Seperti ini, posisi seperti ini. Nanti kita siram lagi ya pakai bensin biar ya tai-tai congek-congeknya pada jatuh ya teman-teman ya. Oke, di sini kita masukin, hati-hati robek ya. Ini packing kertas, seharusnya dia pakai packing plat ya. Lantaran kita daerah perkebunan tidak ada ya teman-teman ya yang jual plat. Nah, oke, di sini kita kasih pelumas dulu ya biar licin ya le ya. Kita kasih pelumas biar licin-licin gitu ya. Itu di sini juga harus kita kasih pelumas ya teman-teman ya. Kita kasih pelumas seperti ini. Kita oles-oleskan, dipastikan tidak ada kuman-kuman ya. Oke, langsung saja kita pasang seperti ini bosku. Nah, untuk pemasangannya sangat mudah ya. Tapi di sini kalau tidak bisa masangnya, coba kameramen dekatin. Ini sangat susah loh kalau kita tidak pernah masang piston. Bisa-bisa ringnya rusak. Nah, posisi tangan seperti ini ya. Coba diperhatikan, kita lurusin dulu. Nah, kita angkat pelan ke atas seperti ini. Kita miringin. Usahakan ring bawah masuk dulu ya. Setelah itu kita dorong pelan saja seperti ini. Kita dorong pelan, kita masukkan lagi di sini. Kita dorong pelan lagi. Nah, di situ sudah masuk ya teman-teman ya. Tinggal kita goyang-goyang saja. Seperti biasa ya. Di situ sudah masuk. Kita jangan lupa ditarik di bagian rantai kamprot ya. Oke, di sini kita tarik lagi biar tidak nyangkut nanti saat kita pemasangan ya. Nah, di sini kita tarik dulu pakai obeng ya, soalnya sempit juga ya. Oke, di sini sudah masuk. Nah, setelah itu kita masukkan, kita goyang-goyang ya. Oke, maaf ya. Oke, di situ sudah masuk ya. Kita goyang pelan-pelan saja. Setelah itu kita masukkan lagi terus. Nah, oke, di sini kita masukkan. Hati-hati nyangkut ya le ya. Di sini juga ada yang nyangkut nih di bagian oke. Di sini sudah masuk, kita pastikan lagi berputar ya saat kita putar magnet. Coba perhatikan tangan saya sebelah sini pas putar magnet. Nah, kita putar magnet, dia gerak, lembut ya. Tidak kesat teman-teman. Nah, oke, di sini belum pas ya teman-teman, lantaran ini nyangkut agak keras. Oke, di sini sudah terpasang. Langsung saja kita pasang di bagian lidah. Nah, oke, kita pasang di bagian lidah. Jangan sampai lupa. Coba perhatikan cara pemasangan lidahnya. Di sini sangat mudah ya cara pemasangannya. Coba di sini. Ini tinggal kita dorong saja seperti ini ya. Nah, di situ sudah pas, kita jatuhkan lagi. Oke, tinggal kita masang head. Oke, di sini kita pasang di bagian packing ya. Coba perhatikan. Saat kita pemasangan packing, di sini kita kasih dulu. Ini kan masih pakai yang lama, soalnya ini original ya teman-teman ya. Hanya saja kita ganti yang di belakang. Ini kita kasih di bagian lem ya teman-teman ya, di bagian ataupun menggunakan lem packing tribon ya. Di sini sekedar saja. Yang penting
pori-porinya ketutup kembali ya, Le ya. Di sini kita pasang satu persatu aja, pelan-pelan saja, yang penting pasti ya. Sini juga hati-hati ya teman-teman ya, di lubang sini ketutup. Oke, saat kita pasang lemnya langsung saja kita lem terus. Nah oke, setelah kita pasang lem, ini ada di bagian lidah ya, lidah tensioner. Seperti ini pemasangannya, seperti ini ya teman-teman ya, kita pasang. Nah di sini kita pasang di bagian packing. Oke, kita pasang di sini. Nah setelah kita pasang, oke, jangan lupa di bagian bos kita pasang ya. Ini kalau nggak dipasang ini fatal banget ya, bisa-bisa di bagian bloknya miring, Le. Makanya saya saranin ini wajib dipasang ya. Kita meniru orang Jepang saja ya, perakitnya jangan kita asal main tiru-tiru saja ya. Langsung saja setelah itu kita pasang di bagian head. Sangat mudah ya teman-teman ya, di bagian mesin pemasangannya sangat mudah. Tapi bisa-bisa saat kita pasang tidak hidup ya. Ini kita pasang dulu. Oke, kita pasang. Oke, hati-hati ya di bagian lidah rantai ke tengah ya. Hati-hati nyangkut. Nanti kalau nyangkut bisa-bisa patah di bagian lidah tensioner, Le. Oke, sudah kita pasang seperti ini, langsung saja kita kunci. Nah, oke, di sini kita pasang dulu yang pertama yang di bagian sini ya. Di bagian L kita kunci dulu di sini. Kuncinya juga tidak boleh kencang ya, teman-teman ya. Hanya saja sekedar di kita kunci. Tujuannya biar packingnya rata. Lem juga biar saat kita lem tadi dia rata, teman-teman ya. Di sini Le sudah kita kunci satu persatu, pelan-pelan saja ya. Kuncinya tidak boleh asal kita kunci, nanti bisa-bisa tidak sejajar. Nah, di sini sudah mulai gerak, kita kunci lagi di sini. Ini tidak boleh dikencangkan langsung ya, teman-teman ya. Kita kunci lagi. Nah, untuk nanti kita saat mengunci di bagian blok di sini, kita menggunakan kunci manual ya. Soalnya kita tidak punya kunci torsi. Nah, di sini kita kunci langsung ya, teman-teman ya, di sini bagian. Nah, ini juga jangan salah pasang ya. Ini tujuannya ada di sini, celah di sini. Ini tujuan menahan pen. Oke? Ini menahan pennya biar tidak keluar-keluar. Makanya dibikin orang Jepang seperti ini ya, teman-teman ya. Di sini ada bekasnya, Le. Ini tujuannya berfungsi untuk menahan pen. Pen pelatuk ya. Yang ada pen di sini dua, biar tidak copot-copotan. Nah, saatnya ambil kunci 12 ring. Oke, kita kunci di sini seperti ini ya. Kuncinya juga tidak boleh langsung kita kunci ya. Harus kita kasih celah ya, teman-teman ya. Kita kunci dulu. Nah, seperti ini kita kunci sini, kita kunci di sini. Oke, kita kunci di sini. Kita kunci di sini ya. Seperti X ya, XX NN ya. Kalau buat nyari situs ya, teman-teman ya. Oke, di sini kita kunci lagi. Oke, kita kunci satu persatu seperti itu ya. Nah, oke lah, di sini langsung saja kita pasang ya. Di sini ada titik. Itu perhatikan ya, di bagian motor Xeon di sini sama-sama Soul GT ya. Semua motor juga ada, cuman beda-beda petunjuk ya. Di sini ada titik. Di sini ada titik juga, itu harus pas sejajar ya, teman-teman ya. Langsung saja kita pasang di bagian gear sentrik. Oke. Nah, oke, untuk pemasangan, pas saat kita pemasangan di bagian gear sentrik ini dipastikan noken asnya bisa diputar ke kiri dan ke kanan. Itu tujuannya berarti otomatis klep tertutup di dalam. Itu diartikan kenapa bisa seperti ini. Berarti otomatis di bagian klep sudah tertutup. Langsung saja kita pasang ya, Le ya. Nah, untuk posisinya seperti ini ya, teman-teman ya. Posisinya yang ada celah di sini. Ini posisinya seperti ini ya. Langsung saja kita pasang. Ini ada titik. Di sini ada titik. Di sini ada dorang. Oke? Langsung saja kita pasang. Nah, oke, di saat kita pasang di sini ada garis ya, teman-teman ya. Di sini ada garis, Le. Garis yang depan sini sama garis di sini ini harus sejajar. Soalnya kita tidak bisa dibikin kamera, tapi nggak apa-apa ya, kita masukin dulu kameranya. Mana tahu kelihatan ya. Kameranya juga tidak kelihatan ya, Le ya. Di sini kita paksakan saja masuk ya. Di situ kelihatan ya. Kalau tidak kelihatan berarti buta ya. Oke.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah beres semua ya, Le ya. Seperti ini hasilnya, seperti ini ya. Langsung saja kita nyalakan. Oke, setelah kita nyalakan, maaf, olinya sudah sempurna ya teman-teman ya. Nggak apa-apa ya, soalnya ini mau diganti juga. Olinya sudah naik. Nah, seperti itulah cara pemasangan di bagian blok mobil Xeon, motor Xeon ya teman-teman ya. Yang penting jangan lupa di subscribe ataupun di like biar kita tunggu video-video uniknya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, klik tombol di bawah, itu gratis ya, nggak bayar.